Pemirsa, selanjutnya kita akan pantau arus mudik dari sejumlah titik. Ini sudah ada Lika Apriliani dari gerbang tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Ada Bayu Pradana dari kawasan Gentong, Tasikmalaya. Revika Sibarani dari stasiun Pasar Senen. Dan Rizka Ayu dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita akan ke Lika Apriliani dulu di tol Cipali. Lika, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya baik Zila, Davi dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di tol Cipali saat ini sudah mulai berangsur lancar. Hal ini disebabkan karena adanya kontraflow tadi yang sudah disiapkan oleh polisi, dan juga ada kami mendapat informasi bahwa ada penutupan jalan tol, yaitu di gerbang tol Sedang dan di gerbang tol Jatiluhur ini ditutup. Namun bagi para pemudik yang akan menuju Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga ke arah Jakarta, ini akan dialihkan ke Jalan Pantura. Gerbang tol ini sendiri akan dibuka kembali pada pukul 5 sore dengan diberlakukannya sistem one way dan juga ganjil genap. Puncak arus mudik yang berlaku pada hari ini sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang di jalan tol Cipali ini, bermula di KM 73 dan juga sampai di kilometer 76 di tempat saya melaporkan saat ini. Dengan mayoritas dari kendaraan ini yaitu mobil pribadi dengan beragam nomor polisi kendaraan. Namun untuk saat ini untuk truk sumbu 3 ini dilarang masuk jalan tol sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Akibat dari kemacetan panjang ini, pemudik menepikan kendaraannya sebentar ke bekas tol Cikopo yang ada di kilometer 76 untuk beristirahat sejenak, dan juga ada penjual dadakan yang mencari keuntungan dari kemacetan arus mudik pada hari ini. Dan kalau untuk rest area ini sendiri, rest area terdekat terdapat di kilometer 86 yang dapat menampung sekitar 200 kendaraan, dan ada di kilometer 102 yang dapat menampung sekitar 700 kendaraan. Oleh karena itu, pemudik diimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan karena selain berbahaya, ini juga dapat memperparah kemacetan. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Gentong, sudah ada bersama rekan kami Bayu Pradana. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Lika. Apabila di tempat Lika sudah berangsur lancar karena adanya kontraflow untuk mengantisipasi, di Gentong pun seperti itu, atau di jalur selatan pun seperti itu. Antisipasi sudah mulai dilakukan dikarenakan hari ini sudah dilakukan antisipasi seperti adanya one way ataupun buka tutup jalan. Dan juga Lika dan juga pemirsa, memang tercatat juga sudah ada kenaikan volume kendaraan di jalur selatan hari ini, meskipun tidak signifikan, namun memang masih terjadi yaitu kepadatan ataupun keramaian di sejumlah titik. Di antaranya yaitu di Limbangan bertepatan di posko terpadu, di mana di sini juga tadi sudah dilakukan sistem one way atau satu arah pada pagi hari atau pada sekitar pukul 8 pagi tadi. Sementara itu juga pemirsa, selain itu juga dilakukan sistem satu arah lainnya pada siang hari. Kami tadi juga sempat menelusuri dari arah Gentong menuju ke arah Limbangan. Ini sudah terjadi kemacetan juga di beberapa titik, meskipun memang ini sistem satu arah ini tidak dilakukan sekaligus, namun secara berkala ataupun juga secara bergantian, dan melihat situasi volume kendaraan yang ada, di mana tadi diantaranya yaitu Pasar Malangbong dan juga di beberapa titik lainnya yang dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kemacetan. Meski demikian juga sampai saat ini pun masih terlihat keramaian kendaraan, meskipun tidak signifikan, tapi sudah terlihat yaitu kendaraan para pemudik, bukan hanya dengan mobil saja tapi juga dengan motor. Sepertinya pemudik dengan kendaraan tertentu, mobil atau bus, ini sudah sampai ke daerah Gentong. Tapi bagaimana dengan pemudik dengan moda transportasi kereta? Ada rekan Revika di stasiun Senen. Revika, silakan. Ya, terima kasih rekan Bayu. Pemirsa, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai diramaikan oleh para penumpang. Dalam hal ini adalah para pemudik yang hendak menuju ke kampung halaman, di mana destinasi favorit ini ada pada Solo, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Kutoarjo, dan Purwokerto. Untuk hari ini sendiri, volume penumpang kereta api jarak jauh ini di stasiun Pasar Senen mencapai 17.200 penumpang atau setara 84%
ini dari tempat duduk sudah terisi dari kapasitas 20.500. Ini artinya memang sudah hampir penuh untuk keberangkatan kereta api jarak jauh pada tanggal 28 April ini. Selain daripada itu juga hari ini ada sebanyak 28 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan, meliputi 2 kereta api tambahan yang disediakan dari pihak PT KAI untuk memfasilitasi masyarakat atau pemudik di angkutan mudik tahun 2022 ini. Selain daripada itu juga untuk angkutan mudik yang sudah dimulai dari tanggal 22 April kemarin hingga hari ini 28 April, dari Kahumas PT KAI Daup 1 Jakarta juga menyampaikan sudah terisi atau sudah terjual tiket sebesar 86% atau setara 312.200 tiket dari kapasitas yakni 362.200. Ini bukan hanya di stasiun Pasar Senen, tetapi juga di stasiun keberangkatan lainnya seperti di Gambir, kemudian juga Cikampek, Cikarang, dan juga Karawang dan Jakarta Kota. Artinya memang untuk hingga hari ini sendiri hampir sudah terisi penuh untuk tiket yang dijual di masa angkutan mudik. Terutama untuk di stasiun Pasar Senen sendiri, data yang kami peroleh untuk tiket hingga tanggal 3 Mei ini sudah terisi penuh atau sudah terjual habis yang dijual secara online. Kami terus menghimbau kepada seluruh pemudik begitu yang menggunakan kereta api jarak jauh agar Anda dapat memperhatikan estimasi waktu perjalanan Anda. Setidaknya Anda tiba 3 jam sebelum keberangkatan untuk melakukan check-in dan juga cetak boarding pass untuk akhirnya menghindari keterlambatan. Apalagi juga mengingat esok hari adalah cuti bersama karyawan, sehingga ini diprediksi untuk malam hari ini sendiri stasiun Pasar Senen akan dimanfaatkan untuk masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Untuk mengetahui situasi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Rizka Ayu di sana. Rizka, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Revika melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Ya, pemirsa, untuk puncak arus mudik yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta mulai terjadi pada hari ini pada tanggal 28 April hingga tanggal 30 April mendatang. Dan sejak pantauan kami dari tadi pagi sampai dengan sore ini memang sudah terjadi antrian penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta bertolak menuju daerahnya masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh dari PT Angkasa Pura II, tercatat ada 5 kota favorit yang menjadi kota tujuan dari pemudik yang melewati yang menggunakan Bandara Soekarno-Hatta pada arus mudik tahun ini, yakni mayoritas masyarakat bertujuan ke Makassar, Surabaya, Kuala Namu, Denpasar, dan juga Pontianak. Pemirsa, lonjakan dari arus mudik atau penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ini memang telah diprediksi oleh baik pihak maskapai maupun PT Angkasa Pura II. Ini terlihat dari adanya tambahan penerbangan sebanyak 720 penerbangan. Untuk hari ini sendiri pemirsa, di puncak arus mudik yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta hari ini 70 orang tercatat meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk total pergerakan penumpang sendiri untuk hari ini tercatat 134.148 orang baik keberangkatan maupun kedatangan. Dan pemirsa, untuk bisa mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi pada arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta tahun 2022 ini memang PT Angkasa Pura sendiri telah melakukan berbagai persiapan. Di antaranya adalah dengan membuka kembali Terminal 1 yang semula sempat ditutup karena ada pandemi COVID-19. Dan kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa yang menggunakan jasa transportasi udara melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk datang setidaknya 2 jam lebih awal untuk melakukan check-in dan juga melakukan berbagai persiapan karena ini bertujuan untuk menghindari adanya penumpukan penumpang karena memang sudah diprediksi hari ini dan 2 hari mendatang akan menjadi puncak arus mudik yang ada di Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Ya, kembali kepada Anda di studio Zila dan juga Davi. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda Rizka Ayu langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Revika dari Stasiun Pasar Senen, Bayu Pradana dari Lingkar Gentong, dan Lika dari Cipali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.